Pasukan Zionis Israel membunuh 3 komandan pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Zionis Israel merilis video serangan udara yang menargetkan 3 pejuang Hamas saat akan merencanakan serangan ke pasukan Zionis Israel di Gaza. 3 komandan pejuang Hamas diduga merencanakan serangan besar terhadap pasukan Zionis Israel. Akibat perencanaan serangan yang akan dilakukan Hamas, Zionis Israel membunuh 3 komandan pejuang Hamas. Sementara sebelumnya usai 32 bulan di penjara tanpa dakwaan, Zionis Israel membebaskan tokoh senior Hamas Hassan Youssef. Youssef kini dirawat di rumah sakit karena kekurangan berat badan dan menderita robekan urat tendon di lengannya. Rekaman video menunjukkan momen emosional tokoh senior Hamas Hassan Youssef usai ditahan selama 32 bulan oleh pasukan Zionis Israel. Saat ini Hassan Youssef berada dalam perawatan medis karena kondisi fisiknya melemah secara signifikan. Youssef harus kehilangan 30 kg berat badannya akibat kebijakan pembatasan nutrisi di dalam sel tahanan. Bahkan ia juga menderita robekan urat tendon di lengannya akibat kondisi di tahanan. Pembebasan Youssef diputuskan oleh otoritas Tel Aviv menyusul turunnya kondisi kesehatan akibat penahanan berkepanjangan tanpa proses peradilan yang adil. Hassan Youssef merupakan figur politik krusial di tepi barat yang menjadi representasi Hamas dalam pertemuan-pertemuan rekonsiliasi nasional bersama otoritas kepemimpinan Palestina. Youssef menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun hidupnya di dalam berbagai penjara Israel karena aktivitas politiknya. Ledakan mengguncang kawasan dekat rumah sakit Al-Aqsa usai Israel membombardir rumah warga Gaza. Serangan udara Israel juga dilaporkan menghantam permukiman di kamp pengungsi Al-Maghazi, Gaza, Palestina. Serangan udara Israel membombardir sebuah rumah warga di dekat rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan detik-detik ledakan besar yang mengguncang kawasan permukiman. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi di udara sesaat setelah ledakan terdengar. Serangan tersebut memicu kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Sementara itu di lokasi terpisah, sebuah rumah milik keluarga Al-Khamisi di kamp pengungsi Al-Maghazi juga menjadi sasaran serangan udara Israel. Ledakan menghancurkan bangunan dan memicu kepanikan warga. Sejumlah warga pun berupaya menyelamatkan diri setelah serangan terjadi. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban dalam 2 serangan terbaru oleh Zionis Israel. Pasukan Zionis Israel membunuh seorang pemuda Palestina menggunakan drone. Pada rekaman udara, seorang pemuda Palestina mencoba menghindari serangan drone Israel di Khan Yunis, Palestina. Drone milik Israel ini terus mengejar pemuda Palestina tak bersenjata di atas gedung. Namun drone Israel berhasil menargetkan pemuda Palestina hingga menyebabkan pemuda tersebut tewas. Dua pemuda menurunkan paksa bendera Israel. Ahlan wa sahlan bikum fi Palestin. على هذه الأرض سيدة الأرض. Rekaman video menunjukkan 2 pemuda Palestina tengah menurunkan bendera Israel. Bendera ini dipasang pemukim ilegal Israel di perbukitan desa Deir Abu Mashhal, Ramallah, tepi barat Palestina. Tanpa kesulitan, keduanya langsung menarik tiang bendera dan melemparkannya. Aksi menurunkan bendera Israel sering dilakukan pemuda Palestina
sebagai bentuk perlawanan atas berbagai serangan yang dilakukan pihak Israel, termasuk menduduki wilayah Gaza dan Palestina. أهلا وسهلا بكم في فلسطين. أخيرا على Walau hidup di tengah perang, anak-anak Gaza selalu menemukan caranya sendiri untuk bermain. Dari bermain dengan boneka lusuh hingga mobil yang hancur akibat perang. Penuh keceriaan dan tampak tidak menyimpan beban. Seperti inilah kebahagiaan anak-anak Gaza saat bermain dengan mobil yang hancur. Mobil ini hancur akibat serangan pasukan Zionis Israel. Tawa mereka pecah saat berhasil membuat mobil hancur ini berayun. Di tengah bayang-bayang serangan Zionis Israel, anak-anak Gaza tetap berusaha mencari kebahagiaan. Walaupun di tengah puing-puing bangunan, namun mereka tetap asyik bermain. Benda apapun seakan bisa mereka ubah menjadi mainan. Dari mobil hancur, bongkahan besi pesawat, hingga boneka lusuh. Serangan Zionis Israel tidak hanya menghilangkan tempat bermain dan rumah mereka, perang juga telah menghilangkan nyawa orang tua hingga teman-teman mereka. Pusat Palestina melaporkan dalam 29 bulan serangan Zionis Israel, 21.000 lebih anak-anak Gaza meninggal dunia. Yang juga menyedihkan, lebih dari 2.000 anak Palestina hilang di Gaza. Sementara 1,1 juta anak-anak Gaza alami trauma psikologis berat, kelaparan, hingga resiko penyakit mematikan. Walaupun hidup di tengah perang dan kematian, namun anak-anak tetap anak-anak. Mereka selalu ingin bermain walau di tengah gempuran perang. Pasukan Zionis Israel menyerang warga Palestina saat sholat Jumat di sebuah desa di Deir Abu Mashal, tepi barat. Teriakan anak-anak yang ketakutan dan ledakan terdengar sesaat tentara Zionis melepaskan gas air mata. Terdengar teriakan anak-anak dan orang dewasa yang berlarian kocar-kacir saat tentara Zionis Israel menyerang mereka di desa Deir Abu Mashal, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan sejumlah besar pasukan Israel dikerahkan di sekitar sebuah masjid di barat laut Ramallah saat para jemaah berkumpul untuk sholat Jumat. Tentara terlihat menembakkan gas air mata saat para jemaah melarikan diri dari area tersebut. اجانا العديد من البلاغات خلال اليومين الاخرانيات ولكن اليوم بالذات اقتحام المسجد اللي انتم شايفينه هون وسط البلد اللي امامه مباشره المفرق اللي بيروح على المنطقه اللي تم نصب الخيمه فيها فتم اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وقنابل الغاز بكثره على اثناء تواجد المصلين داخل المسجد وتم التعامل مع العديد من اصابات الاختناق. Pada saat berita ini diterbitkan, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan terkait invasi tersebut. Kekerasan yang dilakukan pemukim dan tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina di tepi barat meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Puluhan warga Palestina yang tengah melaksanakan sholat Jumat diancam pasukan Israel di kota Hebron Selatan, tepi barat. Tentara Zionis bahkan menghalangi warga untuk mengakses lahan pertanian mereka. Puluhan warga Palestina melaksanakan sholat Jumat di lahan pertanian yang terancam oleh permukiman ilegal Israel di kota Hebron Selatan, tepi barat yang diduduki. Tentara Israel dilaporkan mencoba menghalangi puluhan warga Palestina untuk mengakses lahan pertanian mereka setelah menyatakan daerah tersebut sebagai zona militer tertutup. Meski ada pembatasan, warga Palestina berhasil mencapai sebagian lahan mereka dan menggelar sholat di wilayah tersebut untuk menolak upaya penyitaan dari tentara Zionis. Diketahui daerah tersebut mengalami peningkatan serangan selama 3 bulan terakhir oleh pemukim ilegal Israel dari permukiman ilegal yang dibangun di atas tanah Palestina. Supporter Bosnia dan Herzegovina meneriakkan dukungan dan yel-yel untuk Palestina. Aksi ini dilakukan jelang pertandingan melawan Kanada di kota Toronto, Kanada. Sebelum pembukaan pertandingan Piala Dunia Bosnia melawan Kanada, ratusan supporter berkumpul.
Sorak-sorak Palestina menggema dinyanyikan oleh supporter Bosnia dan Herzegovina. Dukungan ini merupakan aksi solidaritas pendukung Bosnia dan Herzegovina untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, sejumlah aktivis pro-Palestina di Toronto, Kanada membentangkan spanduk besar yang bertuliskan Kick Israel Out of FIFA pada pembukaan Piala Dunia 2026. Spanduk besar yang dibentangkan oleh sejumlah aktivis ini hingga menutupi spanduk resmi FIFA. Aksi aktivis ini merupakan solidaritas terhadap Palestina. Aktivis global Sumut Flotilla berkumpul di hadapan publik di Amsterdam, Belanda dan menceritakan kembali kebrutalan tentara Israel. Mereka sempat ditahan dan diintimidasi saat mengantarkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Para peserta global Sumut Flotilla asal Belanda kembali berkumpul di hadapan publik di Pusat Budaya Pahuis de Zwitser, Amsterdam. Mereka menceritakan pengalaman mereka saat Israel mencegat konvoi bantuan menuju Gaza, Palestina. Acara bertema solidaritas yang selaras menavigasi strategi terpadu ini mempertemukan para aktivis, pakar hukum, akademisi, dan politisi. So when the IOF came to our boat to Sephirot, I was live streaming, and they kind of started yelling like "drop the phone," which I did, and just before I even got the chance to do it, they shot at our boat. And they all made us go sit in the front, after which they also drove the boat for quite a while to the big prison boat. I think I got very lucky with the prison boat that I was put on, because it was only for quite a short time. Sebelumnya, bulan lalu, tentara Israel mencegat armada global Sumut Flotilla di perairan internasional dan menahan 428 peserta dari 40 negara. Sepasang suami istri Yahudi menyorakan hidup Palestina di pesta pernikahan mereka. Dukungan tersebut merupakan wujud solidaritas dengan Palestina. Pasangan suami istri Yahudi memberikan dukungan kepada rakyat Palestina di acara pesta pernikahan mereka. Bersama para tamu undangan, mereka menyorakan Viva Palestina, yang artinya hidup Palestina. Mereka terlihat beramai-ramai menari bersama sambil meneriakkan dukungan Palestina. Dukungan tersebut sebagai wujud solidaritas dengan Palestina yang mencerminkan nilai kemanusiaan. Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.